Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walhamdulillah summalhamdulillah wala haula wala quwata illa billahil alil azim. Kawan-kawan dan siapapun pemirsa yang dimuliakan Allah, wabil khusus mahasiswa di materi perkuliahan sejarah peradaban Islam. Kita melanjutkan di antara kajian untuk menyampaikan materi setelah kita membahas tentang kehidupan di masa sebelum Rasulullah hadir atau di masa jahiliyah. Kemudian yang kedua kita juga sudah bahas tentang masa di zaman kenabian Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di episode di materi perkuliahan hari ini kami ingin membahas tentang masa di zaman Al-Khulafa Ar-Rasyidun, yakni adalah masa setelah kepemimpinan dari Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dilanjutkan oleh para sahabat yang kemudian lebih dikenal sebagai khalifah. Khalifah itu kalau dalam bahasa Arab arti maknanya adalah pengganti. Dan 4 khalifah awal yang sangat terkenal itu dikenal dalam kisah sejarah peradaban Islam dalam materi-materi yang diperkenalkan. Mereka disebut dengan Al-Khulafa Ar-Rasyidun, yakni diantara para pengganti di pemerintahan setelah pasca Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang masih benar-benar mengikuti di antara tuntunan yang Allah Ta'ala tetapkan dalam konteks keadilannya, kemuliaannya, dan memang betul-betul mayoritas mendapatkan pengakuan yang sangat utama di kalangan kaum beriman di zaman dan di masanya. Alhamdulillah kita bisa kaji memang mulai awal di antara 4 khalifah itu. Yang pertama adalah Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq ini sungguhnya lebih dikenal dengan jabatan Khalifah Rasulullah, artinya pengganti Rasulullah. Jadi di zaman Khalifah Abu Bakar, beliau ditetapkan dalam sebuah proses peristiwa momentum yang ternyata cukup menarik untuk kemudian bisa kita kaji dan kita pelajari, sehingga kita bisa memahami sesungguhnya nanti bagaimana sesungguhnya kepemimpinan dalam sejarah Islam ini pasca wafatnya baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu diangkat, dipilih dan dimusyawarahkan. Maka di kesempatan yang baik ini kita coba untuk mengkaji tentang siapa sesungguhnya Abu Bakar As-Siddiq. Kita paham dan mengerti betul memang Abu Bakar As-Siddiq ini beliau sesungguhnya nama awalnya adalah Abdul Ka'bah sebelum masuk Islam, dan kemudian oleh Rasulullah namanya kemudian dirubah menjadi Abdullah. Jadi Abdul Ka'bah menjadi Abdullah, dan panggilan kunyah atau nama panggilan beliau yang lebih masyhur itu adalah Abu Bakar. Dari mana kata Abu Bakar? Apakah dia punya anak namanya Bakar? Ternyata Bakar itu dari kata bikrun yang artinya gadis atau perawan. Jadi memang ini beliau menjadi sangat masyhur karena anak gadis beliau Aisyah radhiyallahu anha itu dinikahi oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka satu-satunya gadis ini yang mendapatkan kehormatan dan kemuliaan, maka ayahandanya atau mertuanya itu lebih dikenal dengan nama Abu Bakar dari kata bikrun. Nah, inilah yang kemudian kita bisa paham dan tahu betul. Kemudian dia juga mendapatkan julukan, kalau Rasulullah dulu di masa sebelum diangkat jadi Rasul itu mendapatkan julukan atau gelar Al-Amin yang sangat dipercaya. Maka Abu Bakar ini juga punya
gelar yang juga sangat masyhur yang diberikan oleh Rasulullah, itu dijuluki dengan As-Siddiq. Kenapa As-Siddiq? Karena Abu Bakar ini senantiasa membenarkan apa yang sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Muhammad bawa di zamannya, di masanya. Mobil khusus saat terjadinya peristiwa Isra Mi'raj, di mana kaum muslim saat itu sempat banyak yang ragu, banyak yang kemudian hendak berpaling dengan cerita dan kebenaran yang dibawa Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi saat ditanyakan kepada Abu Bakar, maka beliau meyakini betul apapun yang dibawa oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu benar-benar adalah kebenaran dan tidak ada kedustaan. Maka inilah As-Siddiq yang membenarkan. Abu Bakar memang sebelum masuk Islam, beliau dikenal sebagai pedagang yang sesungguhnya sangat berada, sangat kaya. Selain sangat masyhur tentang budi pekertinya yang sangat luhur, berperangnya terpuji, beliau juga suka menolong. Bahkan hubungan dengan Rasulullah Muhammad SAW terjalin dengan sangat baik sesungguhnya sebelum Rasulullah Muhammad itu diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Dan dia termasuk bagian dari orang-orang dewasa yang masuk Islam selain dari keluarga Rasulullah. Abu Bakar As-Siddiq itu kalau usianya memang terpaut kurang lebih 2 tahun dari Rasulullah. Jadi kalau Rasulullah itu lahir di tahun gajah, maka Abu Bakar lahir 2 tahun setelah tahun gajah. Artinya Abu Bakar lebih muda 2 tahun daripada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau memang menjadi awal dan ujung tombak pertama mensiarkan agama ini. Banyak sahabat-sahabat mulia itu didakwai dan masuk Islam karena jasa dari Abu Bakar. Di antaranya adalah Utsman bin Affan. Kemudian beliau juga sangat dermawan, bahkan pernah menolong dan membeli dan memerdekakan seorang budak yang saat itu disiksa sedemikian keji oleh majikannya. Yang sangat masyhur juga peristiwa itu terjadi, yakni Bilal bin Rabah. Ini dibeli dan dibebaskan oleh Abu Bakar. Demikian pula saat ketika baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, maka ada sebuah peristiwa yang cukup menarik sesungguhnya. Kenapa kemudian Abu Bakar bisa memimpin dan menjadi khalifah? Karena saat wafatnya Rasulullah, di saat yang bersamaan itu sebagian besar kaum Aus, kita memang bisa memahami betul bahwa ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, itu orang-orang yang membersamai Rasulullah dari Mekah itu disebut kaum muhajirin. Dan orang-orang penduduk asli Madinah, di mana yang akhirnya kemudian juga ikut bergabung dengan Rasulullah, itu lebih disebut dengan kaum Ansor yang menolong. Muhajirin itu yang berhijrah. Dan yang sangat menarik, saat ketika Rasulullah wafat, maka penduduk Madinah saat itu, yakni asli Madinah di kalangan kaum Ansor yang terdiri awalnya dari 2 suku yang dipersatukan Rasulullah, dari Bani Aus dan Khazraj, berkumpul di Saqifah, sebuah tempat balai pertemuan Bani Sa'idah, dalam rangka mendiskusikan tentang kepemimpinan. Siapa yang sesungguhnya akan memimpin Madinah? Siapa yang akan memimpin kaum muslim? Maka orang Ansor saat itu, wabil khusus dari Bani Khazraj, sudah menyepakati bahwa Sa'ad bin Ubadah, salah satu sahabat yang juga sangat masyhur, sangat terkemuka, itu akan mereka baiat, akan mereka angkat menjadi pemimpin. Tapi saat itu dari kaum Aus, Bani Aus belum menyatakan persetujuan. Di tengah diskusi yang masih sangat ramai ini, maka Abu Bakar As-Siddiq mendengar kabar dari beberapa sahabat tentang pertemuan kaum Ansor ini. Maka saat itu di antara sahabat kaum Muhajirin yang utamanya di lingkungan keluarga Rasul, Bani Hasim, itu masih mengurus mayat jenazah Rasulullah. Maka kemudian
Abu Bakar As-Siddiq mengajak Umar bin Khattab, kemudian juga satu sahabat lagi Abu Ubaidah bin Jarrah, salah satu tokoh yang nanti akan diangkat oleh Umar untuk bisa menggantikan Khalid bin Walid sebagai panglima pasukan Islam dalam perang saat melawan Romawi. Itu saat itu juga diajak oleh Abu Bakar As-Siddiq. Jadi 3 orang kaum muhajirin, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, dan satunya adalah Abu Ubaidah bin Jarrah. Maka saat tiba dan ketika sudah mendengar diskusi yang sedang berlangsung, maka sebenarnya kaum Ansor pun juga akhirnya mendengarkan apa yang akan disampaikan di Bani Saqifah itu. Maka Abu Bakar meminta waktu untuk bisa berbicara. Inilah sebuah proses pembicaraan para sahabat, senantiasa menyampaikan kalimah-kalimah kemuliaan, hadis-hadis Rasulullah. Sebagaimana ketika Rasulullah di mana nanti di kalangan Bani Hasyim itu harus dimakamkan misalnya. Rasulullah itu harus dimakamkan. Itu diskusinya pun ya bukan sekedar dimakamkan di tempat ini, di ruang ini, di makom ini, tetapi mereka senantiasa mengungkapkan dalil-dalil dan hadis-hadis yang pernah mereka dengar. Baik Al-Quran sampaikan atau hadis Rasulullah dalam rangka untuk mencari hujah terkuat. Jenazah Rasul saat itu memang ada wacana mau dimakamkan kembali ke kampung halamannya di kota Mekah, atau bahkan ada juga yang punya usulan di Al-Aqsa, di mana di tempat para nabi dan para rasul itu banyak dimakamkan di tempat itu. Atau bahkan juga akhirnya mereka juga ada yang pernah mendengar Rasulullah sampaikan bahwa orang kalau wafat itu dimakamkan di tempat terdekat. Maka akhirnya kemudian juga pilihannya tempat yang paling dekat di mana beliau meninggal ternyata dipilih oleh Bani Hasyim dan keluarganya, dan itu adalah di kamar istri Rasulullah, Aisyah radhiyallahu anha. Makanya Rasulullah itu makamnya di dekat Masjid Nabawi, dan itu tepatnya betul adalah di kamarnya Aisyah radhiyallahu anha. Beliau meninggal di atas permukaan bumi itu, dan disitulah Rasulullah kemudian dimakamkan. Maka menjadi sangat menarik, makanya saya juga pesankan jangan sampai nanti adik-adik atau kawan-kawan atau teman-teman berwasiat di mana aku mati makamkan di situ. Nanti kalau matinya di rumah, dimakamkan di rumah ya jadi masalah yang sangat serius untuk keluarga besar, karena nanti rumahnya bisa jadi pemakaman. Tapi itulah yang terjadi pada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka setelah Abu Bakar juga menyampaikan dalil-dalil dan hujah-hujah bagaimana kemuliaan di antara kaum Ansor, di antara kaum Muhajirin, dan bagaimana perjuangan-perjuangan yang juga dilakukan para pengikut Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka di antara dalil yang juga diungkapkan bahwa sesungguhnya kaum Muhajirin, wabil khusus di lingkungan kaum Quraisy itu kadang-kadang menjadi awal daripada suku awal di kota Makkah, di mana itu bagian dari suku Rasulullah, itu yang sesungguhnya lebih tepat untuk bisa memimpin kaum muslim di saat itu menjadi pengganti Rasulullah. Di awal pendapat Abu Bakar ini tidak disepakati di sementara kaum Ansar. Bahkan ada seorang tokoh dari Bani Khazraj, yaitu Al-Habab bin Munzir, itu sampai menyampaikan bahwa apabila jabatan kepemimpinan itu tidak diberikan kepada mereka, dan mereka kaum Muhajirin juga berkehendak mengangkat pemimpin, sudah kita angkat pemimpin masing-masing saja. Jadi artinya kaum Ansor itu punya pemimpin sendiri, kaum Muhajirin juga punya pemimpin sendiri. Nah, pernyataan inilah yang juga mengkhawatirkan juga di sebagian kaum muslim yang mengutamakan betul persatuan itu di atas segalanya. Persatuan itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Maka kemudian ada tampil Bashir bin Sa'ad yang inilah yang kemudian menetralisir keadaan ini. Kaum Ansor dari Bani Ansor ini kemudian Aus ya, dari Bani Aus ini, dari golongan Ansor ini menyampaikan bahwa sesungguhnya kami kaum Ansor itu membela Islam itu betul-betul semata-mata mencari ridha Allah. Kami tidak ingin mencari jabatan, mencari pemimpinan. Memang bagi kami ya
Dia akui bahwa Rasulullah itu berasal bagian dari kaum Muhajirin, dari suku Quraisy, maka kaum Rasulullah itu bisa lebih berhak untuk bisa menggantikan kedudukan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ternyata ucapan dari sahabat Bashir bin Sa'ad ini, dari Bani Aus ini, ternyata berpengaruh sangat besar atas yang hadir saat itu. Dan akhirnya emosi yang semula bergolak, suasana yang semula panas, itu kemudian bisa menjadi reda. Dan akhirnya dalam situasi yang seperti itu, Abu Bakar tampil dan mengusulkan, saya ingin mengangkat Umar bin Khattab, atau juga ada pilihan Abu Ubaidah bin Jarrah ini sebagai calon khalifah pengganti Rasulullah. Begitu Abu Bakar menyampaikan itu, maka serentak kedua sahabat Umar bin Khattab dan Abu Ubaidah ini menolak. Dan bahkan Umar merasa khawatir kalau usulan dia yang jadi khalifah nanti akan ada perpecahan baru lagi di kalangan umat. Dan dia merasakan bahwa sesungguhnya yang lebih paling mulia di antara mereka yang hadir saat itu, dari sisi kemuliaan awal masuk Islam dan perjuangan yang sudah ditunjukkan, bahkan menemani langsung Rasulullah hijrah. Bahkan saat Rasulullah SAW sedang sakit, saat menjelang wafat itu, di antara wasiat Rasulullah juga meminta Abu Bakar menjadi imam untuk sholat di Masjid Nabawi. Maka disitulah Umar kemudian membaiat, mengangkat tangan Abu Bakar, dan kemudian perbuatan itu diikuti oleh Abu Ubaidah, Bashir bin Sa'ad, dan semua yang hadir saat itu membaiat. Inilah baiat pertama yang disebut dengan baiat Saqifah, sebuah persetujuan pernyataan tentang sebuah kepemimpinan yang dicatat dalam sejarah menggantikan kepemimpinan dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Khalifah pertama yang saat itu diangkat, yang kemudian akhirnya setelah hari berikutnya ada Al-Bai'ah Al-Amah, itu bai'ah umum yang dilaksanakan di Masjid Nabawi. Dan hampir semua penduduk Madinah saat itu menyatakan persetujuannya. Bahkan juga dari kalangan pemuka Bani Hashim, Zubair bin Awam juga memberikan baiat itu. Tapi yang menarik, memang kemudian ada sahabat Ali bin Abi Thalib yang baru 6 bulan. Nah, kemudian berlalu baru membaiat Abu Bakar. Kenapa? Karena ada sejarah yang juga mencatat saat ketika Abu Bakar sudah terbaiat dan menjadi khalifah, putri Rasulullah Fatimah, istri dari Ali bin Abi Thalib, sempat mendatangi khalifah Abu Bakar untuk menanyakan tentang warisan, tentang hak yang ditinggalkan oleh Rasulullah. Dan saat itu Abu Bakar memberikan jawaban sebagaimana Rasulullah pernah menyampaikan juga, bahwa setiap Rasul itu tidak pernah meninggalkan warisan bagi keluarganya, dan demikian pula bagi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin kebijakan ini tidak sedemikian menyenangkan, makanya Ali bin Abi Thalib juga menjaga perasaan daripada sang istri. Maka setelah sang istri Fatimah meninggal dunia, maka Ali bin Abi Thalib baru kemudian berbaiat kepada Abu Bakar As-Siddiq. Ada yang menarik yang sesungguhnya nanti bisa kita kaji dan kita pelajari. Tapi inilah pemilihan Abu Bakar As-Siddiq yang penuh dengan sebuah proses yang amat dramatis saat ketika itulah awal pertama pemilihan khalifah setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Abu Bakar memerintah kaum muslim menjadi khalifah hanya berlangsung selama 2 tahun 3 bulan. Dan setelah itu dia menderita sakit kurang lebih selama 15 hari dan beliau wafat di usia yang ke-62 tahun, yaitu pada 2 Jumadil Akhir di tahun 13 Hijriah. Dan jenazahnya dikebumikan di samping baginda Rasulullah di rumah Aisyah putri beliau. Yang menarik, hadirin pemirsa dimanapun Anda berada, adalah kemudian bagaimana kelanjutan dari kepemimpinan pasca Abu Bakar As-Siddiq ini.
yakni di masa Umar ibnul Khattab. Setelah Abu Bakar wafat, memang kemudian digantikan oleh Umar ibnul Khattab. Umar bin Khattab ini kita paham dan kita mengerti betul menjadi satu tokoh yang juga sangat masyhur dan sangat terkemuka. Usianya 13 tahun lebih muda dari Rasulullah Muhammad SAW. Dia termasuk golongan Quraisy dari Bani Adi. Dan Umar ini seorang yang sangat pemberani, punya watak yang sangat teguh, sangat keras, dan bahkan juga sangat dikenal pandai dan sangat pandai berdiplomasi. Dan Umar bin Khattab itu diminta senantiasa mendampingi Khalifah Abu Bakar As-Siddiq saat ketika beliau menjadi khalifah. Dan dia punya kelebihan yang memang luar biasa atas pendapat-pendapatnya. Nah, apalagi setelah masuk Islam, Rasulullah juga sering mengajak Umar bin Khattab ini untuk bermusyawarah, menyelesaikan banyak masalah. Dan maka saat ketika Umar bin Khattab ini menggantikan Abu Bakar As-Siddiq, bisa kita lihat bagaimana kaum muslim dan pemerintahan Islam ini berekspansi sampai ke banyak tempat. Bahkan sejarawan menyebutkan hampir 2/3 permukaan bumi ini sesungguhnya sudah dikuasai oleh kaum muslim. Makanya Umar bin Khattab ini dalam buku yang ditulis oleh Michael Hutch tentang 100 orang yang paling berpengaruh di muka bumi, dan beliau termasuk satu umat sahabat Rasulullah yang dimasukkan di nomor yang ke-50 karena memang di masa pemerintahan dan kekuasaan yang ternyata proses kekuasaan Umar bin Khattab ini, Amirul Mukminin ini, selama 10 tahun 6 bulan, yakni di tahun 13 Hijriah sampai 23 Hijriah. Kemudian beliau bergelar Amirul Mukminin, ini ternyata juga berekspansi, jadi menguasai banyak dan menaklukkan banyak daerah, bahkan 2 negeri superpower itu sudah merasakan bagaimana pengaruh kekuasaan Amirul Mukminin Umar bin Khattab ini, yang saat itu sebagian tanah Rum, kemudian juga Persia ini ditaklukkan oleh Umar ibn Khattab. Bahkan Masjid Al-Aqsa sebagai simbol kemuliaan umat Islam yang juga di saat itu Rasulullah pernah bercerita dan hadir untuk di tempat itu dalam aktivitas Isra Mi'raj pun di zaman kekhalifahan Umar bin Khattab itu bisa ditaklukkan dan direbut. Ini satu dimerdekakan. Jadi kalau dalam Islam itu istilah yang digunakan bukan kolonialisme atau imperialisme atau penjajahan atau merebut, tetapi futuh atau pembebasan. Jadi Islam datang itu untuk membebaskan. Apa yang dibebaskan? Ya hak asasi, kebebasan di antara umat yang ada di sana. Ini menarik memang. Nanti kalau kita baca sejarah termasuk di Mesir itu ya, salah satunya mereka mayoritas saat itu masih beragama Nasrani, dan Nasraninya pun mereka berkelompok-kelompok atau berfirqah-firqah. Maka ternyata yang kuasa kadang-kadang juga istilahnya betul-betul dalam posisi menindas atau istilahnya tidak memberikan kemerdekaan kepada golongan yang lain. Maka ternyata saat itu ada Kristen, istilahnya golongan Nasrani itu bahkan kirim surat juga, walaupun sama-sama dalam pemerintahan kekuasaan kaum Nasrani tetapi golongan berbeda, itu berkirim surat kepada Umar bin Khattab juga untuk bisa masuk untuk membebaskan mereka. Karena apa? Karena memang sudah terdengar kabar betul bahwa umat Islam itu kalau datang dalam suatu wilayah itu memberikan kemerdekaan, kelapangan dan keleluasan. Karena memang ajaran yang mau diajarkan dan disampaikan adalah kemerdekaan, keadilan, dan betul-betul berorientasi pada kesejahteraan atas umat dan rakyatnya. Ini makanya di Islam dikenal dengan istilah futuh, bagaimana mereka membuka atau
membuka kembali atas belenggu kezoliman sebagian di antara sebagian yang lain. Di Islam itu datang bukan menjajah, bukan ekspansi untuk mengeksploitasi, tetapi sebenarnya membebaskan dan mengembalikan penduduknya dalam harkat yang sebenarnya. Maka pertanyaan yang utama sesungguhnya saat Khalifah Umar bin Khattab ini kemudian tampil menjadi khalifah, ini sejarah yang paling awal memang dicatat itu berdasarkan, kalau Abu Bakar kemarin adalah ada bai'ah antara sebagian kaum muhajirin dan kaum ansor. Ini yang menarik adalah terpilihnya Umar itu berdasarkan wasiat yang telah dibuat oleh khalifah sebelumnya, yakni Abu Bakar As-Siddiq. Jadi saat menjelang wafat, Abu Bakar secara diam-diam sudah berpikir tentang siapa sesungguhnya yang nanti menjadi pengganti khalifah setelah beliau. Maka beliau sempat berdiskusi juga sebelum menunjuk Umar bin Khattab ini dengan sahabat Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, Usaid bin Al-Hudair Al-Ansori, Sa'id bin Zaid, Thalha bin Ubaidillah dan sebagainya. Dan ternyata hampir semua mereka semua menyetujui. Mereka memang memahami juga tentang kelemahan dan ada juga watak-watak kepribadian yang keras pada Umar, tapi semoga dengan kepemimpinannya nanti kemudian bisa kekerasan Umar ini nanti bisa mendapatkan di antara nilai yang baik dan positif atas kehidupan masyarakat Islam di saat itu. Inilah yang sangat menarik untuk bisa kita kaji. Jadi Umar bin Khattab itu terpilih menggantikan Abu Bakar As-Siddiq. Setelah Abu Bakar As-Siddiq wafat, maka dia dilantik dengan cara wasiat, dan secara aklamasi surat wasiat itu dituliskan Abu Bakar agar Utsman bin Affan yang mencatat dan menyimpannya dan menyampaikan itu di hadapan kaum mukmin, kaum muslim. Maka disitulah saat ketika Abu Bakar meninggal, maka kaum muslim dikumpulkan di Madinah. Waktu itu kemudian juga di hadapan jenazah Abu Bakar As-Siddiq, maka Utsman bin Affan saat itu kemudian memimpin, berbaiat dan seluruh kaum muslim saat itu berbaiat kepada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Dan Abu Bakar As-Siddiq kemudian memang dimakamkan, dan itu kita sama kalau kita bisa ziarah ke makam Rasulullah, maka di sana ada makam dua sahabat Rasul. Yang pertama adalah Abu Bakar dan yang ketiga adalah Umar bin Khattab. Jadi kita mungkin tidak akan banyak membahas, nanti bisa dikaji sendiri. Akan kita kirimkan juga file tentang kisah Khulafaur Rasyidin ini dalam makalah yang mudah-mudahan bisa memperkaya kajian kita tentang sejarah peradaban Islam di zaman Khulafaur Rasyidin. Ini yang kemudian periode ketiga adalah bagaimana sesudah Umar bin Khattab meninggal dunia. Karena kita ketahui bersama Umar bin Khattab ini ternyata oleh Allah Subhanahu wa taala meninggal dalam proses sakit karena ditikam saat ketika sholat subuh oleh seorang yang memang dikenal punya kebencian yang sangat besar dengan Islam ini. Nanti sejarah memang mencatat itu saat Umar bin Khattab dibunuh. Ini salah satu di antara perwira dari pasukan Persia yang pura-pura masuk Islam, yang kemudian ternyata menyiapkan diri dengan dendam kesumat yang sangat besar terhadap Umar bin Khattab. Ini nanti yang menjadi bibit-bibit dari hadirnya ajaran Syiah dalam aliran kepercayaan dalam madhab Islam. Nanti bisa kita kaji juga, menarik munculnya ini dan hadirnya kekuatan ini. Maka bisa kita ketahui memang saat ketika Umar bin Khattab ketika menjelang meninggal, ternyata dia kemudian tidak menunjuk kepada seseorang. Artinya tidak sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq itu sudah ngasih wasiat tentang siapa penggantinya, tapi Khalifah Umar bin Khattab ini ternyata
menetapkan, kalau sekarang kita bahasakan adalah tim formatur. Jadi orang-orang yang nanti hendaknya bisa memimpin kaum muslim dan bisa memilih dan bermusyawarah agar di antara mereka nanti bisa menjadi khalifah pengganti Umar bin Khattab. Dan itu yang ditunjuk adalah pertama Utsman bin Affan, kemudian kedua adalah Ali bin Abi Thalib, kemudian yang ketiga adalah Thalhah bin Ubaidillah, yang keempat adalah Zubair bin Awam, kemudian yang kelima adalah Sa'ad bin Abi Waqqas, dan yang terakhir adalah Abdurrahman bin Auf. Nah, ini yang 6. Dan 6 ini ternyata menjadi sangat menarik dalam proses diskusi. Sahabat yang mempunyai hak memilih dan dipilih, dan kemudian untuk melengkapi anggota itu biar menjadi ganjil, maka kemudian Umar juga memilih agar salah satu putranya namanya Abdullah bin Umar untuk masuk. Tetapi yang terakhir ini Umar menetapkan hanya punya hak pilih tetapi tidak memiliki hak untuk dipilih. Nah, ini menarik. Jadi formaturnya ini berjumlah 7 orang sehingga nanti kemudian bisa muncul nama kandidat ketika musyawarah, dan kemudian apabila tidak sampai nanti ya mudah-mudahan bisa ada proses mufakat itu. Tapi ternyata memang dari diskusi-diskusi yang muncul itu semua menyampaikan keutamaan-keutamaan di antara yang hadir, dan itu bersumber dari pembicaraan Rasulullah, bersumber dari ketaatan mereka menjalankan agama dan seterusnya. Jadi itulah konsep kategori pemilihan kepemimpinan dalam Islam, semua dikategorikan pada kemuliaan dan ketaatan mereka dalam urusan agama mereka. Dan yang sangat menarik, tim ini diketuai oleh Abdurrahman bin Auf, dan kemudian tinggal mengerucut 2 orang nama. Yang pertama adalah Utsman bin Affan, dan yang kedua adalah Ali bin Abi Thalib. Jadi setelah semua memberikan pilihan masing-masing dan tinggal 2 nama ini yang tersisa. Kemudian Abdurrahman bin Auf lah selaku ketua formatur yang dia diminta untuk kemudian memilih siapa di antara 2 ini. Maka saat itulah hadir Abdurrahman bin Auf itu meminta proses pemilihan itu di Madinah atau di Masjid Nabawi. Dan kemudian dia sempat memanggil Ali dan bertanya, apakah kau bersedia untuk berjanji menegakkan kitab Allah, sunnah Rasul, mengikuti kebijaksanaan yang ditempuh oleh Abu Bakar dan Umar. Maka atas pernyataan itu sahabat Ali menjawab, saya akan mengikuti kitab Allah, sunnah Rasul, dan pengetahuan serta istiad saya. Kemudian juga Abdurrahman bin Auf memanggil Utsman bin Affan menanyakan hal yang sama juga. Dan kandidat calon khalifah saat itu Utsman bin Affan pun menjawab, ya saya juga akan berpegang pada kitab Allah, sunnah Rasul, dan kebijakan yang sudah ditempuh oleh Abu Bakar dan Umar. Maka mendengar jawaban itu, tiba-tiba Abdurrahman bin Auf meraih tangannya Utsman bin Affan, dan kemudian dia mengatakan kepada kaum muslim bahwa dia membaiat dia sebagai khalifah, dan dia minta kepada yang hadir saat itu, semua yang hadir itu untuk membaiat kepada Utsman bin Affan, dan semua membaiat, termasuk juga Ali bin Abi Thalib juga melakukan baiat itu kepada Utsman bin Affan. Inilah sebuah penetapan khalifah ketiga melalui sebuah proses yang juga berbeda dari Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Jadi ini sesuai yang menarik untuk bisa kita kaji menggunakan tim formatur yang kemudian kalau dalam istilah kenegaraan sekarang dalam negara muslim, negara Islam itu ahlul hal wal aqd, yakni yang bertugas untuk bisa bermusyawarah dan bisa menentukan siapa yang sesungguhnya berhak untuk memimpin dalam kepemimpinan Islam. Dan yang menarik, Utsman bin Affan ini menjadi khalifah selama 12 tahun, yakni di tahun 24 sampai 36 Hijriah. Ini pemerintahan yang di dalam kehidupan di paruh awal ini dia melanjutkan politik daripada Umar bin Khattab, dan ketika di paruh berikutnya ini sudah mulai timbul beberapa problem dan masalah yang
yang nanti proses kajian sejarah memang berbicara betul, tetapi inilah sebuah problem dan masalah yang kadang-kadang tidak semua proses kepemimpinan kekhalifahan itu bisa berjalan sebagaimana idealnya, tetapi ya inilah satu proses ketika sudah ada hal-hal yang muncul, intrik-intrik, kemunafikan orang-orang jahat yang juga menyertai dalam pemerintahan Islam, dan nanti ada muncul juga satu kelompok yang dikomandani oleh Abdullah bin Sabah. Ini nanti bisa menjadi sejarah yang sangat penting juga untuk bisa ditampilkan di kalangan kita. Kalau kita kan golongan kalangan ahlu sunnah wal jamaah, dan kita meyakini betul memang di zamannya Khalifah Utsman ini ya, hadir satu kekuatan kelompok yang dipimpin oleh Abdullah bin Sabah. Dia bisa menghasut rakyatnya dan bahkan kemudian mencoba mencari oposisi, karena melihat juga ada potensi kekuatan kedua yang sesungguhnya ya mungkin ini menjadi rivalitas dulu saat Utsman bin Affan sebelum diangkat menjadi khalifah adalah adalah sahabat Ali bin Abi Thalib. Makanya Abdullah bin Sabah ini menghasut masyarakat dengan teori wisayah, yakni tentang adanya wasiat yang dulu pernah Rasulullah sampaikan tentang menetapkan Ali itu sebenarnya sebagai pengganti. Maka hasutannya ya Abu Bakar, Umar, Utsman itu dianggap sebagai perampok atau perampas hak putra daripada paman Nabi Muhammad SAW tersebut. Dan propaganda ini ternyata cukup berhasil. Slogan-slogan tentang pejabat-pejabat yang dianggap dalam tanda petik juga bermasalah ini kemudian juga muncul. Maka kemudian hal-hal inilah kemudian demo-demo di antara masyarakat dari Mesir, dari Kufah, dari Basrah. Itu kebetulan ada gubernur-gubernur yang dianggap juga tidak begitu cakap dan seterusnya dan sebagainya. Dan inilah maka muncul bibit-bibit pemberontakan di awal, guncangan atas kekuasaan yang ada. Dan disitulah kemudian sebenarnya Ali bin Abi Thalib, juga Zubair bin Awam, Thalha bin Ubaidillah ini mendampingi betul Khalifah Utsman bin Affan untuk menghadapi provokasi di antara kaum pembangkang ini. Dan puncaknya itu saat adalah datangnya kelompok pendemo, demonstran yang menuntut ada penggantian gubernur Mesir yang dinilai memerintah dengan cara yang tidak baik. Dan saat itu Khalifah Utsman bin Affan pun berjanji untuk bisa mengabulkannya. Tapi ternyata di tengah para demonstran ini kemudian menjelang pulang, tiba-tiba ada provokasi yang sesungguhnya Utsman bin Affan tidak mengetahui itu tentang peristiwa ini, tapi ternyata ada surat ya atas nama stempel kenegaraan yang dianggap resmi, tetapi sesungguhnya Utsman bin Affan itu tidak melakukan itu. Dan ini ternyata diketahui dan artinya ditangkap orang yang bersangkutan atau memang sengaja menangkapkan diri. Dan inilah yang kemudian ketika dibaca surat itu ternyata isinya adalah agar semua pendemo atau yang dianggap dalam tanda petik pemberontak dalam kepemimpinan gubernur penguasa Mesir ini nanti kalau pulang utamanya ada perintah membunuh salah satu pimpinan mereka, yakni Muhammad bin Abu Bakar. Ini akhirnya membuat masa pendemo yang mau pulang itu kemudian tidak membatalkan, mengurungkan diri, dan mereka dengan sangat gusar itu kemudian meminta pertanggungjawaban khalifah atas surat ini. Dan inilah mereka minta kalau Khalifah Utsman tidak tahu harus menyerahkan siapa penulis ini, dan karena memang penulis ini dianggap betul punya kekuasaan yang sangat dekat di pemerintahannya Utsman bin Affan. Tapi inilah sebuah proses emosi di mana kemudian tidak terkontrol dan lain sebagainya. Dan sejarah kemudian mencatat Khalifah Utsman bin Affan akhirnya juga diserbu oleh para demonstran dan pembangkang ini, sampai kemudian Utsman bin Affan dibunuh saat ketika membaca ayat-ayat Al-Quran di atas mushafnya yang sangat masyhur itu. Dan inilah tragedi sebuah proses pembunuhan. Kalau terbunuh juga di kalangan kaum
muslim dalam tanda petik, yang motifnya tentu berbeda dengan ketika dibunuh di zamannya Umar bin Khattab. Tapi inilah sebuah proses ketika ada ketidakpuasan yang kemudian menyulut timbulnya pemberontakan. Nah, inilah yang bisa kita kaji atas sejarah kita bersama. Dan puncaknya kisah Khulafaur Rasyidin ini, kalau memang Utsman bin Affan ini konsep usianya 5 tahun lebih muda dari Rasulullah. Dan Utsman bin Affan juga kita bisa kenal betul, dia termasuk di antara sahabat yang pernah menikahi 2 putri Rasulullah Muhammad SAW. Jadi ini memang beliau ini memang sangat masyhur dengan kedermawanannya, kemuliaannya, dan kesalehannya. Jadi kedekatannya juga dengan Al-Quran. Semua tidak meragukan tentang siapa sesungguhnya Utsman bin Affan ini. Tapi inilah sejarah yang kemudian juga tercatat bahwa beliau harus menemui syahidnya dalam kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala saat menjalankan tampuk pemerintahan kekuasaan menjadi seorang khalifah. Dan yang terakhir di masa Khulafaur Rasyidun itu adalah di zaman Ali bin Abi Thalib. Jadi sebagaimana kita ketahui, Ali bin Abi Thalib ini adalah cucu dari Abdul Muthalib, sebagaimana baginda Rasulullah, keturunan dari Bani Hashim bin Abdul Manaf al-Hashimi, atau dikenal dengan Bani Hashim. Termasuk masih adik sepupu dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan lahir pada tahun yang ke-10 sesungguhnya sebelum kenabian Rasul. Jadi ini waktu masuk Islam usianya masih sangat muda, 10 tahun. Dan dia salah satu di antara kemunakan Rasulullah yang diangkat oleh Rasulullah untuk bisa dipelihara dan diasuh di rumah Rasulullah. Jadi Ali bin Abi Thalib ini betul-betul bisa mendapatkan kemuliaan yang sangat tinggi untuk hidup bersama baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Ali kita paham dan mengerti betul bagaimana dia tokoh kaum muslim, orang beriman di antara sahabat yang sangat gagah pemberani, sangat tangkas, pandai bermain pedang, dan juga sedemikian faqih, pengetahuan dalam keagamaannya. Dan bahkan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah, Ali bin Abi Thalib ini diminta untuk menggantikan, untuk bisa tidur di kamar Rasulullah untuk mengelabui kaum Quraisy, sehingga ada resiko untuk terbunuh, dan Ali bin Abi Thalib hadapi itu dengan keberanian yang cukup tinggi. Dan pada tahun kedua Hijriah, maka sungguhnya Ali ini mendapatkan kehormatan dinikahkan dengan putri Rasulullah yang sangat Rasulullah cintai, yakni Fatimah. Dan ketika kita bisa lihat dalam proses sejarah, saat ketika Utsman pun mendapatkan pemberontakan atau demonstran, maka Khalifah Ali bin Abi Thalib saat itu berdiri mendampingi Khalifah Utsman untuk bisa menenangkan, memadamkan, dan memberikan proses solusi agar tidak terjadi kerusuhan. Maka saat ketika wafatnya Utsman bin Affan, itu tak ada sama sekali wasiat sesungguhnya dari Khalifah Utsman, tak ada sama sekali formatur yang terbentuk sebagaimana Umar bin Khattab itu saat meninggal dan kemudian memutuskan Utsman hasil dari kerja formatur. Ini betul-betul saat itu Madinah dalam suasana yang sangat tegang, sangat kacau, karena khalifah saat itu wafat dalam posisi terbunuh. Maka yang bisa kita lihat saat itu kaum muslim, ya, banyak di antara tokoh-tokoh yang ada ini kemudian untuk mengendalikan juga kerusuhan, dalam rangka mengontrol keamanan yang ada dalam kekuasaan kaum muslim, maka memang tak dibiarkan posisi kepemimpinan ini kosong. Maka yang sangat menarik adalah kemudian berbondong-bondong para tokoh itu ke rumah Ali bin Abi Thalib untuk meminta agar dia bisa menerima jabatan sebagai khalifah. Awalnya Ali bin Abi Thalib ini menolak permintaan mereka, sebab saat itu memang belum semuanya sesungguhnya tokoh-tokoh utama, tokoh-tokoh besar yang saat itu bisa
mendesak, meminta dia untuk jadi khalifah. Apalagi mengingat saat itu suasananya ya sangat tidak nyaman karena memang apalagi banyak diantara yang membaiat khalifah ini ternyata ya diantaranya dianggap juga dulu para pendemo atau pemberontak dalam tanda petik ini. Makanya kemudian saat masyarakat memberikan baiatnya, ada sebuah pidato yang sangat menarik yang disampaikan oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib, dan isinya diantaranya, wahai sekalian manusia, kamu semua ini telah membaiat saya sebagaimana saya lakukan itu terhadap ketiga khalifah sebelumku. Saya hanya boleh menolak sebelum pilihan itu ditetapkan. Bila penunjukan sudah diputuskan, maka penolakan tidak diizinkan lagi. Imam itu harus teguh dan rakyat itu pun juga harus patuh. Baiat terhadap diriku adalah merata dan umum, dan barang siapa yang ingkar, maka terpisahlah ia dari Islam. Dan saat itu maka menanggapi tentang pembaiatan Ali bin Abi Thalib ini, memang ada beberapa kelompok yang sesungguhnya ragu-ragu tapi kemudian menyatakan persetujuannya. Di antaranya Zubair bin Awam, Thalha bin Ubaidillah dan seterusnya, yang atas desakan-desakan di antara mereka yang kemudian juga hadir dan muncul. Tapi juga ada tokoh-tokoh utama saat itu, utamanya yang menuntut terlebih dahulu harusnya siapa yang pembunuh Utsman, yang bertanggung jawab atas Utsman, terbunuhnya Utsman bin Affan ini harus diusut tuntas dulu sebelum kekhalifahan itu terbentuk. Dan itu diantaranya adalah Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah, kemudian juga Muawiyah bin Abu Sufyan yang saat itu menjabat sebagai gubernur Suriah, kemudian Ka'ab bin Malik, Abu Sa'id Al-Khudri, Hasan bin Sabit, Muhammad bin Maslamah dan seterusnya. Ini banyak yang kemudian ragu-ragu dan kemudian bahkan akhirnya nanti bisa kita lihat ada satu peperangan ya atas provokasi dari kaum munafikin. Itu ada peristiwa perang Siffin, atau yang kemudian kita bisa lihat ada perang Jamal. Karena kenapa dianggap Jamal itu karena perang Siffin ini ada unta yang dikendarai untuk keselamatan dari Aisyah. Utamanya waktu itu adalah diantara mereka penduduk di kota Mekah. Jadi karena memang ini peristiwa pemerintahan itu kan kekuasaannya di Madinah. Jadi sahabat-sahabat yang saya masukkan untuk belum membaiat Ali ini bahkan kemudian ya terprovokasi dalam tanda petik, akhirnya kemudian muncul pertikaian itu. Ini ya karena kebetulan mayoritas ya berasal dari kota Mekah, yang tinggal ada di kota Mekah. Inilah yang nanti di masa pemerintahan Ali inilah kemudian ada kelompok pendukung Ali yang notabene ya ini sesungguhnya menjadi proses yang sangat masalah nanti. Ini adalah kalangan Syiah, di mana ini kelompok yang hanya memberikan proses dukungan sesuai dengan kepentingan mereka. Tapi juga nanti akan muncul juga kelompok Khawarij. Ini nanti kita patut paham dan mengerti ini kalau belajar sejarah peradaban Islam. Ini juga hadir di zamannya Khalifah Ali, dan akhirnya juga Ali bin Abi Thalib pun dibunuh oleh golongan Khawarij ini. Ini menjadi sebuah catatan-catatan keagamaan yang penting. Di antara pembunuhnya ini ya dikenal sebagian orang ya sangat taat dalam agama, tetapi prosesnya ya picik dari sisi pandangan politik dan proses memahami agama yang lurus dan benar sebagaimana tuntunan Allah dan Rasulnya. Itu diantaranya Ali ketika memimpin itu selama 4 tahun 9 bulan, dan juga menyelesaikan kepemimpinan dalam posisi yang terbunuh, dia dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljam, yang saat itu ketika perang Siffin terjadi ada sebuah diplomasi yang sesungguhnya Ali diminta meletakkan jabatan, kemudian Muawiyah mengambil jabatan itu dan seterusnya, dan itu ada awalnya kaum Khawarij ini memberikan dukungan betul terhadap
tahkim itu perjanjian yang harus dilakukan oleh Ali, yang sebenarnya Ali ingin memusnahkan para pemberontak itu untuk ditundukkan dan ditaklukkan. Tapi begitu ketika proses diplomasinya ternyata pendukung Ali ini merasa dikhianati, istilahnya dihilangkan, maka kemudian ya akhirnya ada yang tidak puas juga dengan Ali, tidak puas juga dengan Amr bin As, tidak puas juga dengan Muawiyah dan seterusnya. Maka kalangan kaum Khawarij itu kemudian mengutus orang-orang yang untuk membunuh para sahabat-sahabat ini. Dan inilah yang kemudian menjadi berakhir kepemimpinan Khulafaur Rasyidin dengan wafatnya Ali bin Abi Thalib. Jadi kawan-kawan mahasiswa yang dimuliakan Allah, mungkin ada catatan yang penting di zaman Khulafaur Rasyidin ini. Saya tidak bercerita itu dengan sangat detail karena memang mungkin akan sangat memakan banyak waktu. Ini kajian yang sangat luar biasa sesungguhnya yang perlu kita kaji, tapi kajian yang patut untuk Anda semua diskusikan tentang ini. Bagaimana proses kepemimpinan yang ideal, tentang bagaimana memilih pemimpin Islam itu. Ini yang harus kita pahami dan kita mengerti. Kemudian berikutnya yang juga patut dengan untuk bisa kaji adalah mulai hadirnya intrik-intrik politik yang tidak sehat dan munculnya kelompok-kelompok yang kemudian bermasalah sehingga mencerai-beraikan kekuatan Islam itu, diantaranya adalah kaum Syiah, kemudian kaum Khawarij. Ini muncul di zamannya periodisasi kepemimpinan di Khulafaur Rasyidun. Jadi ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya dan ya nanti kita bisa bahas dalam perkuliahan-perkuliahan yang akan datang, dan mudah-mudahan ada ilmu yang bermanfaat bersama, bisa kita ambil ibroh bersama. Demikian dari saya. Qul qouli hadza astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.